Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SM Batubara dari program studi Ekonomi Syariah 3A dengan NIM 200800119. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Mandailing. Baik, di sini saya akan membahas seputar tentang Mandailing Natal. Kebudayaan Mandailing yang sifatnya ditandai oleh bahasa, tulisan, dan adat istiadatnya. Bahasa Mandailing sampai sekarang masih dipakai daerah Mandailing dan di daerah lain di perantauan dalam pelaksanaan komunikasi. Pemakaian bahasa Mandailing terdiri dari 5 tingkatan, yaitu bahasa adat, bahasa pada waktu upacara adat, bahasa andung, bahasa waktu bersedih, bahasa perkapur, bahasa waktu di hutan, bahasa nabiaso, bahasa sehari-hari, bahasa burah, bahasa waktu kasar. Sebagai contoh dalam bahasa Mandailing, sirih dalam bahasa adat Napuran, bahasa andung Simanggurak, bahasa biasa Burangir, bahasa perkapur Siroan. Harimau bahasa adat Balimun, bahasa perkapur Ompui, bahasa biasa Babiat, bahasa burah Simorjut. Makan dalam bahasa adat Marpanyon, bahasa biasa Mangan, bahasa burah Mendursik. Tulisan Mandailing yang disebut huruf tulak-tulak boleh dikatakan sudah mulai hilang dan tidak dikembangkan oleh generasi penerus. Disebut huruf tulak-tulak karena cara penulisannya hampir semuanya dengan gerak dorong dan maju, serta jarang sekali dengan gerak mundur. Huruf tulak-tulak memakai huruf dasar 21 yang disebut dengan induk nisurat, yang semuanya memakai kosakata A, kecuali untuk huruf I dan U. Untuk tanda bunyi atau huruf hidup I, U, E, O adalah sebagai berikut. Dan untuk tanda mati dipakai tanda pembatas atau pangolat. Sebagai contoh, Horas tondi madingin pir tondi matogu. Bagas godang. Bagas godang biasanya sebagai tempat tinggal raja dan Sopo Godang sebagai balai pertemuan, serta ditanami pohon-pohon bambu beringin yang berfungsi sebagai benteng. Bagas godang tersebut mempunyai pekarangan luas yang disebut dengan alaman bolak. Rumah adat Mandailing merupakan arsitektur yang khas. Bagas godang berfungsi sebagai tempat tinggal Raja Panusunan maupun Raja Pamusuk sebagai pemimpin huta. Bangunan Bagas godang berada dalam satu komplek bersama dengan Sopo Godang, Sopo Gondang, Sopo Jago, dan Sopo Eme, dan menghadap halaman bolak. Sopo Godang adalah sebuah bangunan yang berbentuk segi empat, segi panjang, yang menyerupai bentuk Bagas godang tapi lebih kecil, terbuka dan tidak memiliki dinding. Sedangkan tingginya lebih rendah dari Bagas godang. Terletak di depan Bagas godang berbatas dengan halaman bolak.
Fungsi Sepo Godang di dalam adat Mandailing adalah tempat musyawarah adat sebagai sidang keadilan, tempat pertunjukan kesenian, tempat belajar adat, hukum, seni, kerajinan tangan, serta ilmu pengetahuan lainnya. Sepo Godang dianggap sebagai tempat yang sakral karena adat dan hukum adat dijiwai oleh Sepo Godang. Dari gedung inilah turun keputusan-keputusan yang mengatur tata tertib seperti patik, uhum, ugar, dan hapantunan. Sepo Godang ini disebut juga Sopo Sirancang Magodang karena gedung ini adalah tempat orang memperoleh perlindungan yang aman. Sepo Jago, Sepo Gondang, serta Sepo Eme. Bentuknya jauh lebih kecil disesuaikan dengan besarnya Bagas Godang dan Sepo Gondang serta luasnya halaman bola. Sepo Gondang ini biasanya digunakan dalam adat Mandailing adalah tempat kesenian atau alat-alat seni di daerah Mandailing seperti Gondang Sambilan. Gondang Sambilan ini biasanya dipakai di waktu upacara adat, waktu adanya acara-acara yang dilakukan di dalam Bagas Godang ataupun pernikahan rajai. Sepo Jago adalah tempat Naposo Bulung duduk-duduk sambil menjaga keamanan desa dan keamanan raja. Sepo Eme atau Hopuk berfungsi sebagai tempat menyimpan padi atau sebagai lumbung padi. Sayangnya, saat ini kompleks Bagas Godang yang lengkap seperti itu tidak dijumpai lagi di Mandailing. Kadang-kadang hanya tinggal Bagas Godang dan Sepo Godang saja. Bahkan ada yang sudah runtuh ditelan massa dan tanah. Tapakannya dibagi-bagi oleh ahli waris dan semakin lama semakin banyak yang memerlukan tempat tinggal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan saya ini dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.